Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak gitu jelas ya, hujan deras ya di tempat kalian? Iya, Bu. Iya. Ya, Bu. Ya. Gini aja, kita di pertemuan ke-15 ini, kita akan membahas mengenai metode numerik, yang mana pembahasan penyelesaian masalah metode numerik dengan menggunakan eliminasi Gauss. Ya. Sebenarnya rencananya kita mau adakan kuis, namun ada satu materi yang belum Ibu berikan ke kalian. Coba kita simak video ini, bagaimana cara menyelesaikan eliminasi Gauss, ya, menggunakan metode numerik. Ya, masing-masing diperhatikan, share videonya biar kalian lebih paham. Ya, karena setelah Ibu lihat tugas-tugas kalian itu banyak yang tidak dikerjakan. Jadi kalau seandainya di sekian tugas hanya beberapa orang saja yang mengerjakan, tentunya nilai tugas kalian itu tidak memuaskan. Nanti kalian lihat sendiri bagaimana Ibu kasih nilai tugas kalian, karena banyak yang tidak mensubmit tugasnya. Setelah Ibu periksa banyak yang kosong. Ya, jadi menginput nilai Ibu juga jadi bingung apa yang mau Ibu input, ya. Jadi nanti kalian lihat sendiri, itulah hasil kerja kalian yang mana sudah Ibu berikan, namun jawabannya itu tidak memuaskan untuk Ibu, ya. Yang kadang hanya ditulis begitu aja, tak apa yang ditulis, hanya mungkin soalnya aja ditulis kembali, ya. Padahal hanya untuk mencari input matrik ataupun identitas matrik atau yang lainnya, tapi banyak yang tidak mengirim tugas-tugas yang Ibu berikan. Jadi untuk metode numerik, penyelesaian masalah menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, kita perhatikan sejenak ya. Halo Sobat Sipil, di video kali ini kita akan kembali mempelajari topik sistem persamaan linear. Topik ini pernah kita bahas di matriks. Pada matriks, kita menyelesaikan persamaan linear dengan menggunakan inverse matrik, dengan menggunakan metode Cramer, eliminasi Gauss, dan eliminasi Gauss-Jordan. Di numerik ini kita akan menambah 3 metode lain untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, yaitu metode iterasi Jacobi, metode iterasi Gauss-Seidel, dan metode sapuan ganda Cholesky. Pertama kita akan bahas dulu metode iterasi Jacobi. Misalnya kalau kita punya 3 sistem persamaan dengan 3 bilangan tidak diketahui seperti ini. A11 dikali X1 ditambah A12 dikali X2 ditambah A13X3 sama dengan B1 sebagai persamaan pertama. Kemudian A21 dikali X1 ditambah A22 dikali X2 ditambah A23 dikali X3 sama dengan B2. Dan persamaan ketiga A31X1 ditambah A32X2 ditambah A33X3 sama dengan B3. Nah, sekarang kita ubah persamaan-persamaan kita ini. Persamaan pertama kita buat menjadi X1 sama dengan berapa, persamaan kedua menjadi X2 sama dengan berapa, dan persamaan ketiga menjadi sama dengan X3 sama dengan berapa. Jadi di sini kita
buat persamaan pertama dari sistem di atas digunakan ya, untuk menghitung X1 sebagai fungsi dari X2 dan X3. Demikian juga untuk persamaan kedua dan X3. Persamaan kedua dan ketiga ya, untuk menghitung X2 dan X3. Jadi X1 yang kita punya, persamaan pertama yang kita punya tadi ya, kita ubah menjadi X1 sama dengan B1 dikurangi A12 dikalikan X2 dikurangi A13 dikali X3 dibagi dengan A11. Persamaan kedua diubah menjadi X2 sama dengan B2 dikurangi A21 dikali X1 dikurangi A23 dikali X3 dibagi dengan A22. Dan persamaan ketiga kita ubah menjadi B3 dikurangi A31 dikali X1 dikurangi A32 dikali X2 dibagi A33. Nah, hitungan dimulai dengan nilai perkiraan awal sembarang untuk variabel yang dicari, untuk X1, X2, dan X3. Biasanya semua variabel diambil sama dengan 0 sebagai nilai awal. Ya, nilai perkiraan awal tersebut kita substitusikan ke ruas kanan dari sistem persamaan. Ya, jadi kita buat di sini X2 0-nya itu sama dengan 0, X3 0-nya sama dengan 0, sehingga nanti kita dapatkan X1 yang kita dapatkan pertama kali. Kemudian di sini juga sama ya, X1 0-nya 0, X3 0-nya 0. Nanti kita dapatkan X2 yang baru. Di sini juga sama, X1 0-nya 0, X2 0-nya 0 ya. Nanti kita dapatkan X3 yang baru. Nah, selanjutnya nilai variabel yang diperoleh ya, jadi X1 1, X2 1 dan X3 1 kita substitusikan kembali ke dalam ruas kanan sistem persamaan untuk mendapatkan nilai perkiraan kedua. Nah, prosedur tersebut diulang terus sampai batasan yang ditentukan. Berapa toleransi kesalahan yang diizinkan? Kita lihat sekarang contoh pertama. Selesaikan sistem persamaan berikut dengan metode iterasi Jacobi. 3x1 ditambah x2 dikurangi x3 sama dengan 5. 4x1 ditambah 7x2 dikurangi 3x3 sama dengan 20. Dan 2x1 dikurangi 2x2 ditambah 5x3 sama dengan 10. Lakukan perhitungan sampai toleransi kesalahan terhadap nilai perkiraan terbaik lebih kecil dari 1%. Nah, ketiga persamaan tadi ya, kita ubah. Ya. Persamaan pertama itu menjadi X1 sama dengan 5 dikurangi X2 ditambah X3 dibagi 3. Persamaan kedua menjadi 20 dikurangi 4x1 ditambah 3x3 dibagi 7. Dan persamaan ketiga menjadi 10 dikurangi 2x1 ditambah 2x2 dibagi 5. Nah, kita coba sekarang selesaikan. Kita mulai dengan iterasi pertama kita. Kita awali dengan menggunakan nilai perkiraan awal kita untuk X1, X2, dan X3 kita sama dengan 0. Epsilon A untuk X1 dan X2 dan X3 kita belum bisa kita cari. Nah, dari nilai perkiraan awal kita yang sama dengan 0, ya, kita melangkah ke iterasi kedua. Kita akan mendapatkan nanti X1-nya sama dengan 5 dikurangi 0 ditambah 0 dibagi 3. Kita dapatkan 1,6667. X2-nya akan sama dengan 20 dikurangi 4 dikali 0 ditambah 3 kali 0 dibagi 7. Kita dapatkan sama dengan 2,8571.
Dan X3-nya akan sama dengan 10 dikurangi 2 kali 0 ditambah 2 kali 0 dibagi 5. Kita akan dapatkan sama dengan 2. Kemudian kita mencari toleransi kesalahan ya, untuk X1, X2, dan X3. Caranya ya, untuk X1 berarti X1 baru dikurangi X1 yang lama dibagi X1 baru dikali 100. Kita dapatkan sama dengan 100%. Yang X2 juga sama ya, X2 baru dikurangi X2 lama dibagi X2 baru dikali 100. Dan untuk yang X3 juga nanti X3 baru dikurangi X3 lama dibagi X3 baru sama dengan 100 juga. Kemudian kita lanjutkan dengan iterasi ketiga ya. Nah, di iterasi ketiga kita menggunakan nilai X1, X2, dan X3 dari iterasi kedua. Untuk mencari X1 yang baru itu akan sama dengan 5 dikurangi 2,8571 ditambah 2 dibagi 3 akan sama dengan 1,3810. X2 baru akan sama dengan 20 dikurangi 4 dikali 1,6667 ditambah 3 dikali 2 dibagi 7 akan sama dengan 2,7619. Dan X3 yang baru akan sama dengan 10 dikurangi 2 dikali X1 1,6667 ditambah 2 dikali X2 2,8571 dibagi 5 akan sama dengan 2,4762. Epsilon A untuk X1 akan sama dengan X1 baru dikurangi X1 lama dibagi X1 baru dikali 100. Kita dapatkan sama dengan 20,6897. Epsilon A untuk X2 sama dengan X2 baru dikurangi X2 lama dibagi X2 baru kali 100. Kita dapatkan sama dengan 3,4483. Dan epsilon A untuk X3 akan sama dengan X3 baru dikurangi X3 lama dibagi X3 baru akan sama dengan 19,2308. Kemudian kita beralih ke iterasi keempat. Di iterasi keempat kita menggunakan X1, X2, dan X3 pada iterasi ketiga. Sehingga X1-nya akan sama dengan 5 dikurangi X2 yang ada di iterasi ketiga, 2,7619 ditambah X3, 2,4762 dibagi 3 akan sama dengan 1,5714. X2 yang baru akan sama dengan 20 dikurangi 4 dikalikan 1,3810 ditambah 3 kali 2,4762 dibagi 7 akan sama dengan 3,1293. Kemudian X3-nya akan sama dengan 10 dikurangi 2 kali 1,3810 ditambah 2 kali 2,7619 dibagi 5 akan sama dengan 2,5524. Epsilon A untuk X1 akan sama dengan X1 baru dikurangi X1 yang lama dibagi X1 baru dikali 100 sama dengan 12,1212. Epsilon A untuk X2 yang baru akan sama dengan X2 baru dikurangi X2 lama dibagi X2 baru akan sama dengan 11,7391. Dan epsilon A untuk X3 akan sama dengan 2,5524 sebagai X3 baru dikurangi X3 lama dibagi X3 baru akan sama dengan 2,9851. Demikian seterusnya ya. Untuk iterasi kelima nanti kita akan mendapatkan X1,
X1-nya sama dengan 1,4744, X2-nya sama dengan 3,0531, X3-nya kita dapatkan 2,6231. Ya, dengan menggunakan persamaan ini dan menggunakan nilai X1, X2, X3 pada iterasi keempat. Epsilon A-nya nanti kita dapatkan sama dengan 6,5826, untuk X2-nya sama dengan 2,4955, dan epsilon A untuk X3 akan sama dengan 2,6971. Di iterasi ke-6 kita akan dapatkan X1-nya sama dengan 1,5234, X2-nya sama dengan 3,1388, dan X3-nya sama dengan 2,6315. Epsilon A untuk X1 akan sama dengan 3,2152, untuk X2 sama dengan 2,7328, dan untuk X3 sama dengan 0,3171. Pada iterasi ke-7 kita akan mendapatkan nanti X1-nya itu sama dengan 1,4975, X2-nya sama dengan 3,1144, X3-nya sama dengan 2,6462. Epsilon A-nya untuk X1 sama dengan 1,7236, untuk X2 sama dengan 0,7838, dan untuk X3 sama dengan 0,5563. Di sini kita lihat kesalahannya masih ada yang lebih besar dari 1% ya. Ini dipositifkan ya Sobat Sipil. Yang untuk X2 dan X3 sudah kurang dari 1%, tapi untuk yang X1 masih lebih besar dari 1%, sehingga kita masih harus melanjutkan iterasi kita. Di iterasi ke-8 kita akan mendapatkan nanti X1-nya sama dengan 1,5106, X2-nya sama dengan 3,1355, dan X3-nya sama dengan 2,6468. Epsilon A-nya untuk X1 sama dengan 0,8635, untuk X2 sama dengan 0,6716, dan untuk X3-nya sama dengan 0,0211. Nah, sampai di iterasi ke-8 ini kita dapatkan bahwa toleransi kesalahannya untuk yang X1, X2, dan X3 sudah lebih kecil dari 1%. Epsilon A yang disyaratkan maksimal 1%. Di sini kita dapatkan nanti nilai X1, X2, X3-nya adalah 1,5106, 3,1355, dan 2,6468. Selanjutnya kita lihat metode kedua, ya, metode iterasi Gauss-Seidel. Ini seperti pada iterasi Jacobi, ya, tetapi yang disubstitusikan itu bukan nilai pada iterasi sebelumnya, tetapi nilai terakhir, nilai paling baru yang diperoleh dari perhitungan sebelumnya. Untuk contoh yang sama, dengan contoh yang tadi, selesaikan sistem persamaan berikut dengan menggunakan iterasi Gauss-Seidel. Ya, ini persamaan pertama, kedua, dan ketiga. Ketiga persamaan ini ya kita ubah menjadi seperti ini. X1 sama dengan, X2 sama dengan, dan X3 sama dengan. Kita diminta menyelesaikan sampai toleransi kesalahannya itu maksimal 1%. Nah, kita buat tabel seperti tadi. Di iterasi awal, iterasi pertama, kita membuat perkiraan awal kita untuk X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, dan X3 juga sama dengan 0. Epsilon A-nya untuk X1 dan X2 dan X3 masih belum bisa kita cari. Kemudian kita lanjutkan dengan iterasi kedua. Di iterasi kedua, kita memasukkan nilai X2 dan X3 terakhir. Ya. 5 dikurangi 0 ditambah 0 dibagi 3. Kita dapatkan 1,6667. Nah,
Untuk X2, ya, kalau pada iterasi Jacobi, ya, kita menggunakan nilai X1, X2, X3 di iterasi sebelumnya. Pada Gauss-Seidel, kita menggunakan nilai X2, X3, sedangkan X1-nya kita menggunakan nilai X1 yang baru. Ya. Jadi saat kita mau memasukkan nilai-nilai X1, X2 kita, dan X3 kita ke dalam persamaan-persamaan di sini, kita menggunakan nilai-nilai terakhir. Ya. Untuk X2 kita dapatkan sama dengan 20 dikurangi 4 dikali X1. Ya, X1-nya X1 yang baru, 1,6667 ditambah 3 kali X3. 3 dikali 0 dibagi 7. Ya. Kita dapatkan sama dengan 1,9048. Kita sudah mulai mendapatkan nilai yang berbeda di sini dibandingkan iterasi Jacobi. Untuk X3, ya, ini akan sama dengan 10 dikurangi 2 dikali 1,6667 X1 baru ditambah 2 kali 1,9048 X2 yang baru dibagi 5. Kita akan dapatkan sama dengan 2,0952. Epsilon A, epsilon untuk X1, X2, X3, ya, sementara kita dapatkan 100% dulu, ya, karena nilai X1, X2, X3 sebelumnya sama dengan 0. Kemudian iterasi ketiga, ya, kita cari X1 yang baru. Ya. Kita akan dapatkan sama dengan 5 dikurangi X2-nya 1,9048 ditambah X3-nya 2,0952. Kita dapatkan sama dengan 1,7302. X2-nya akan sama dengan 20 dikurangi 4 dikali X1-nya 1,7302 ditambah 3 kali X3 2,0952 dibagi 7, ya, kita dapatkan sama dengan 2,7664. Dan X3-nya akan sama dengan 10 dikurangi 2 kali X1 1,7302 ditambah 2 dikali X2 2,7664 dibagi 5, kita akan dapatkan sama dengan 2,4145. Epsilon A-nya untuk yang X1 akan sama dengan X1 baru dikurangi X1 sebelumnya dibagi X1 baru kali 100, kita dapatkan 3,6697. Untuk epsilon A X2 kita dapatkan dari X2 baru dikurangi X2 sebelumnya dibagi X2 baru kali 100. Kita dapatkan sama dengan 31,1475. Dan epsilon A untuk X3 akan sama dengan X3 baru dikurangi X3 sebelumnya dibagi X3 baru. Kali 100 kita dapatkan 13,2231. Iterasi keempat, ya. Di iterasi keempat kita akan mendapatkan nanti X1-nya sama dengan 1,5494, X2-nya sama dengan 3,0066, X3-nya sama dengan 2,5829. Epsilon A-nya untuk X1 sama dengan 11,6694, untuk X2 sama dengan 7,9874, dan X3 sama dengan 6,5190. Kita lanjut lagi dengan iterasi ke-5. Ya. Untuk X1 baru kita dapatkan 1,5254. Untuk X2 baru kita dapatkan 3,0924 dan X3 baru kita dapatkan sama dengan 2,6268. Epsilon A-nya untuk yang X1 sama dengan 1,5682, untuk yang X2 sama dengan 2,7756 dan X3 sama dengan 1,6713. Iterasi ke-6, X1-nya sama dengan 1,5115, X2-nya sama dengan 3,1192, X3-nya sama dengan 2,6431.
Epsilon A-nya untuk yang X1 sama dengan 0,9247, untuk yang X2 sama dengan 0,8593, dan untuk yang X3 sama dengan 0,6171. Nah, kita lihat di sini ya, dengan menggunakan iterasi Gauss-Seidel, cukup dengan 6 kali iterasi, kita sudah mendapatkan toleransi kesalahannya lebih kecil dari 1%. Dibandingkan iterasi Jacobi, ya, kita butuh sampai 8 kali iterasi. Di sini lebih cepat, karena pada saat kita mau mencari X1, X2, atau X3 yang baru, kita menggunakan nilai X1, X2, dan X3 terakhir, bukan nilai X1, X2, dan X3 pada iterasi sebelumnya, seperti pada iterasi Jacobi. Ya, jadi dengan 6 kali iterasi, ya, lebih cepat 2 iterasi, ya, kita akan mendapatkan X1-nya sama dengan 1,5113, X2-nya sama dengan 3,1192, dan X3-nya sama dengan 2,6431. Satu metode lagi adalah metode sapuan ganda Cholesky. Ini kita gunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, ya, dalam bentuk matrik tridiagonal. Jadi metode sapuan ganda Cholesky digunakan dalam menyelesaikan sistem persamaan yang berbentuk matrik tridiagonal. Jadi kalau misalnya kita punya persamaan seperti ini, persamaan pertamanya hanya ada 2 bilangan yang belum diketahui, ya, X1 dan X2. Jadi persamaannya adalah B1 X1 ditambah C1 X2 sama dengan D1. Nah, persamaan kedua ada 3 bilangan yang belum diketahui, X1, X2, dan X3. Ya. A2 X1 ditambah B2 X2 ditambah C2 X3 sama dengan D2. Persamaan ketiga juga ada 3 bilangan yang belum diketahui. Hanya saja bilangan yang belum diketahuinya adalah X2, X3, dan X4. Persamaannya adalah A3 X2 ditambah B3 X3 ditambah C3 X4 sama dengan D3. Demikian seterusnya. Setiap persamaan baru itu memiliki 3 bilangan yang belum diketahui. Dan pada persamaan terakhir, kembali hanya ada 2 bilangan yang belum diketahui, yaitu xn-1 dan xn. Persamaannya adalah an dikalikan xn-1 ditambah bn dikalikan xn sama dengan dn. Nah, koefisien-koefisien di sini, ya, ini bisa kita bentuk menjadi sebuah matrik tridiagonal. Nah, persamaan pertama dari sistem itu memungkinkan untuk menulis bilangan tak diketahui X1 itu sebagai fungsi dari bilangan tak diketahui X2. Ya, bahwa nanti X1 itu kan sama dengan min C1 dibagi B1 dikali X2 ditambah dengan D1 per B1. Atau kalau kita mau sedikit sederhanakan, ya, persamaan kita ini menjadi X1 sama dengan P1 dikali X2 ditambah Q1, di mana P1-nya itu sama dengan min C1 per B1 dan Q1-nya sama dengan D1 per B1. Ini yang kita pakai, ya, untuk persamaan pertama kita. P1-nya sama dengan min C1 per B1 dan Q1-nya sama dengan D1 per B1. Nah, apabila nilai X1 tersebut, ya, yang kita dapatkan tadi, kita substitusikan ke dalam persamaan kedua dari sistem kita, nanti persamaan kedua kita menjadi seperti ini, ya. A2 dikalikan ini kan X1-nya, ya. X1-nya sama dengan C1 per B1 kali X2 ditambah D1 per D1. Ya, jadi di sini sekarang X1-nya berubah menjadi X2 ditambah B2 X2 ditambah C2 X3 sama dengan D2. Jadi persamaan kedua kita yang tadinya kita punya 3 bilangan yang belum diketahui, X1, X2, dan X3, X1-nya sudah diubah menjadi dalam bentuk X2. Sehingga
bilangan yang belum diketahuinya adalah X2 dan X3. Nah, kemudian kita coba kelompokkan. Ya. Yang ada X2-nya kita taruh di sisi kiri sama dengan. Ya. Jadi min A2C1 dibagi B1 ditambah B2. Ya. Kita masukkan ke sini ada X2 dikali X2 ya, sama dengan ini kita pindah ruas ke sebelah kiri, itu menjadi min C2 X3 ditambah D2 dikurangi dengan A2 dikalikan D1 per B1. Sehingga nanti kita akan mendapatkan ya, untuk X2-nya ya, kalau kita mau